Rania duduk di kursinya, dekat jendela kelas 8B SMP Negeri Matahari Timur. Ia menatap halaman Alkitab kecil miliknya yang dibawa diam-diam setiap hari ke sekolah. Di sekolah ini, tidak banyak yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bahkan guru-guru agama pun jarang memberi ruang pada siswa Kristen untuk mengungkapkan iman mereka. Rania tahu, hari ini pelajaran agama akan menjadi berbeda. Seminggu lalu, Ibu Melati, guru agama yang dikenal kaku dan tajam, mengumumkan akan ada diskusi terbuka lintas keyakinan. Waktu itu, Rania hanya bisa berdoa dalam hati. Bukan karena takut ditanya, tapi karena ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Jam pelajaran agama pun tiba. Suasana kelas terasa tegang sejak awal. Ibu Melati berjalan ke depan kelas sambil membawa beberapa lembar kertas yang tampaknya berisi kutipan-kutipan dari berbagai kitab suci. Ia menulis di papan, diskusi, kitab suci manakah yang paling logis dan benar. Hampir semua siswa terlihat antusias. Sebagian tertawa kecil, seolah sudah tahu arah diskusi ini akan kemana. Rania hanya diam, tapi sorot matanya memperlihatkan kesiapan. Ia tidak mengandalkan kepintaran, tapi bersandar pada hikmat dari atas. Baik anak-anak, kata Ibu Melati setelah selesai menulis, hari ini kita bahas kitab-kitab suci. Tapi saya ingin kalian berpikir objektif. Mana yang paling masuk akal? Jangan asal percaya karena orang tua kalian percaya. Buka pikiran kalian. Beberapa siswa mengangguk semangat. Kita mulai dari kamu, Bayu. Lanjutnya menunjuk siswa laki-laki di depan. Bayu menyampaikan keyakinannya dengan berapi-api. Disusul siswa lainnya yang juga membela kitab mereka. Suara mereka penuh keyakinan, dan beberapa mulai menyindir kitab-kitab lain secara halus. Tibalah giliran Rania. Ibu Melati tersenyum sinis dan berkata, "Sekarang kita dengar dari kamu, Rania. Kamu kan Kristen? Masih percaya Injil?" Beberapa siswa tertawa kecil. Rania perlahan berdiri, membawa Alkitab kecilnya ke depan kelas. Suasana langsung hening. Ia membuka halaman yang telah lama ditandainya. Lalu dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya percaya Injil. Karena bukan hanya tulisan manusia, tapi nafas Allah yang hidup." Ibu Melati mengangkat alis. "Kamu yakin?" tanyanya tajam. "Bukankah Injil sudah berkali-kali direvisi? Banyak bagian bertentangan. Bahkan ilmuwan juga meragukannya. Bagaimana kamu bisa percaya pada kitab yang sudah tidak murni?" Rania tetap tenang. Ia membuka Alkitabnya dan membaca 2 Timotius pukul 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ia lalu menatap teman-temannya dan berkata, "Kalau Injil cuma tulisan biasa, bagaimana mungkin bisa mengubah hidup saya sampai hari ini?" Kelas terdiam. Beberapa siswa yang biasanya sinis mulai memperhatikan serius. Rania melanjutkan, "Saya tidak pintar dalam debat. Tapi saya tahu hidup saya berubah karena saya membaca dan percaya pada Injil. Saya tidak takut lagi. Saya bisa mengampuni. Saya punya damai di hati. Itu bukan hasil dari bacaan biasa, tapi dari firman yang hidup." Suaranya lembut, tapi mengalir kuat hingga menusuk hati banyak orang di ruangan itu. Ibu Melati mencoba menekan. "Itu cuma perasaanmu saja. Banyak juga orang yang merasa damai saat baca buku motivasi. Jangan samakan emosi dengan kebenaran." Rania mengangguk pelan, lalu menjawab, "Tapi firman Tuhan bukan soal emosi, Bu. Ini tentang pribadi yang hidup. Yesus bukan tokoh fiksi. Dia hidup, dan kuasanya masih bekerja sampai sekarang. Saya tahu karena saya mengalaminya sendiri." Sorot mata Ibu Melati mulai goyah. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu keluar dari mulut siswi SMP. Apalagi dari Rania, yang selama ini dikenal pendiam dan tidak suka menonjol. Suasana kelas menjadi lebih serius. Teman-teman Rania tidak lagi mencibir, melainkan memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara Rania berbicara yang tidak biasa. Bukan sok pintar, tapi tulus dan kuat. Salah satu siswa berbisik ke sebelahnya. "Kamu denger gak? Kata-katanya bikin merinding." Yang lain mengangguk. Padahal dia cuma ngomong dari hati ya, tapi beda. Sementara itu, Rania menatap keluar jendela sejenak dan berkata, "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun.
Saya hanya ingin menyatakan bahwa firman Tuhan layak dipercaya. Injil mengajarkan kasih, pengampunan, dan hidup yang kekal. Dan saya akan berdiri di atas kebenaran itu, meskipun saya sendirian di kelas ini. Ibu Melati mencoba menutup sesi diskusi dengan cepat. Oke, cukup sampai di situ. Kita lanjutkan pelajaran minggu depan. Tapi nadanya tidak setegas biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dibantah dari kesaksian Rania. Bukan karena argumen canggih, tapi karena kebenaran yang keluar dari keyakinan hati yang sederhana. Saat semua siswa bubar, beberapa mendekati Rania dan bertanya lebih jauh. Rania, boleh gak aku pinjam Alkitabmu? Aku penasaran. Yang lain berkata, gimana sih kamu bisa yakin banget begitu? Rania hanya tersenyum dan berkata, kalau kamu mau tahu, baca saja. Firman Tuhan bisa bicara langsung ke hatimu. Hari itu, satu kelas menjadi saksi bagaimana satu siswi yang biasanya tidak dianggap, tiba-tiba berdiri membela imannya dengan tenang dan berani. Tidak dengan marah. Let this soft mineral melt in your mouth to rebuild your gums and teeth, and never need a dentist again. People are fixing their receding gums. Tidak dengan debat yang panas, tapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut yang sederhana dan hati yang sungguh percaya. Dan meski tampak kecil, benih firman itu telah mulai tumbuh di hati beberapa orang yang mendengarnya. Termasuk mungkin, hati seorang guru yang merasa goyah. Keesokan harinya, suasana sekolah tak seperti biasa. Beberapa guru berbicara dalam bisik-bisik saat melihat Rania melintas di lorong. Ia bisa merasakan adanya atmosfer yang berbeda, seperti bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun langkahnya tetap tenang, wajahnya berseri-seri seperti biasa. Ia percaya, kalaupun ada badai yang akan datang, Tuhan tetap menyertainya. Saat jam istirahat pertama, seorang staf tu menghampirinya di kelas dan berkata bahwa Rania diminta menghadap ke ruang BK setelah bel istirahat. Beberapa teman langsung berpandangan dan berbisik-bisik. Wah, pasti gara-gara kemarin tuh. Rania masuk ruang BK dengan tenang, membawa tas kecil dan Alkitab di tangannya. Di dalam sudah duduk Ibu Nur, guru bimbingan konseling yang dikenal lembut, bersama dengan Ibu Melati. Tidak ada senyum. Ibu Nur membuka pembicaraan dengan kalimat manis. Rania, kami cuma ingin berbicara dari hati ke hati ya, bukan menegur. Namun tatapan Ibu Melati seperti api yang belum padam sejak kemarin. Ia hanya menatap Rania dari ujung meja dengan sorot curiga dan sinis. Rania, kata Ibu Melati akhirnya, kamu tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah negeri. Kamu tahu kan artinya? Rania mengangguk pelan. Artinya, kita harus menjaga netralitas. Kamu bebas beragama, tapi tidak berarti kamu boleh menyebarkan agamamu ke orang lain. Lanjutnya. Apa yang kamu lakukan kemarin sudah melewati batas. Rania tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, saya tidak bermaksud menyebarkan, Bu. Saya hanya menjawab pertanyaan Ibu dengan jujur dan dari hati saya. Ibu Melati menghela napas panjang dan berkata, tapi jawabanmu justru membuat siswa lain mempertanyakan ajaran yang saya sampaikan. Itu membuat saya terpojok, dan beberapa orang tua mungkin tidak senang. Rania mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ibu Melati. Saya tidak ingin membuat Ibu terpojok. Tapi apakah saya salah menjawab berdasarkan iman saya? Ibu Nur terlihat canggung. Ia menengahi, mungkin bukan salah, Rania. Tapi caramu terlalu berani. Bisa jadi memicu perdebatan yang tidak sehat. Rania tetap tenang. Kalau yang saya katakan bisa membuat orang berpikir ulang, bukankah itu justru baik, Bu? Tanya Rania lembut. Saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya berdiri pada kebenaran firman Tuhan, karena saya tidak bisa menyangkal Dia yang saya percaya. Ibu Melati tidak menjawab, tapi wajahnya terlihat semakin tegang. Ibu Nur akhirnya memberi keputusan, Rania, untuk sementara kami harap kamu tidak membawa Alkitab ke kelas dan tidak membahas imanmu selama pelajaran berlangsung. Ini untuk menjaga kerukunan. Hati Rania terasa pedih mendengarnya. Tapi ia tetap tersenyum. Kalau begitu, bolehkah saya tetap membawa Alkitab saya? Tapi saya tidak membuka di kelas, hanya di waktu istirahat, tanyanya. Ibu Nur ragu sejenak lalu berkata, asal tidak dibaca di ruang kelas atau saat pelajaran, silakan. Rania mengangguk dan berterima kasih, lalu pamit keluar. Tapi begitu keluar dari ruang BK, air matanya jatuh perlahan.
Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tantangan ini tidak akan berhenti di sini. Ia tahu ada harga untuk mengikuti Yesus. Kabar soal Rania dibawa ke ruang BK menyebar cepat. Beberapa siswa yang semula menghina, kini mulai menghargai keberanian Rania. Tapi sebagian lain justru semakin sinis. Nggak usah sok suci deh. Cuma anak SMP, udah kayak nabi aja. Celetuk salah satu siswa. Rania hanya tersenyum setiap kali mendengar ejekan. Ia tahu, setiap ucapan mereka sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Ia kembali ke kelas seperti biasa, tapi sejak saat itu, beberapa guru mulai memperlakukannya dengan lebih ketat. Bahkan nilainya di pelajaran agama mulai anjlok tanpa alasan jelas. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang tidak disangka. Di tengah tekanan, Rania mulai mendapati bahwa ada teman-teman yang diam-diam tertarik pada Injil. Seorang teman sebangkunya, Tiara, mendekatinya saat istirahat dan berkata, "Aku nggak ngerti semua yang kamu bilang kemarin, tapi aku pengen tahu lebih banyak. Aku ngerasa damai pas kamu ngomong." Rania memberinya selembar kertas berisi ayat-ayat sederhana dan berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa doakan kamu di rumah." Tuhan Yesus mendengar setiap yang mencarinya dengan sungguh. Beberapa hari kemudian, Rania mendapat surat kecil yang diselipkan di laci mejanya. Isinya sederhana, "Terima kasih sudah berani bicara soal Tuhan. Kamu menguatkan aku." Dari teman sekelasmu yang malu bersuara. Rania meneteskan air mata membaca surat itu. Ia tahu sekarang, benih kebenaran sedang bertumbuh. Ia tidak sendiri. Firman Tuhan sedang bekerja diam-diam, bahkan saat banyak yang menolak. Semakin ditekan, semakin terang bercahaya. Namun badai sesungguhnya belum datang. Ibu Melati mulai melobi wali kelas dan kepala sekolah, menyampaikan bahwa ajaran menyimpang mulai menyebar di kelas 8B. Ia mendorong agar Rania diberi pengawasan khusus. Bahkan ada wacana memindahkan Rania ke sekolah lain. Tapi saat itu juga, ada suara dari dalam ruang kepala sekolah yang diam-diam mencatat semua yang terjadi. Pak Darmo, guru matematika yang selama ini terlihat cuek terhadap agama, ternyata menyimpan simpati terhadap Rania. Pak Darmo memanggil Rania ke ruangannya suatu sore. "Rania," katanya, "saya dulu juga seorang Kristen. Tapi saya kecewa dengan gereja. Tapi entah kenapa, sejak kamu bicara hari itu, saya mulai buka Alkitab saya lagi di rumah." Rania terkejut. "Beneran, Pak?" tanyanya. "Iya," jawab Pak Darmo. "Saya nggak tahu kamu anak siapa. Tapi saya tahu kamu punya sesuatu yang nyata. Jadi kalau kamu butuh perlindungan, saya akan bantu sebisanya." Hari itu, Rania pulang dengan senyum di wajahnya. Ia tahu peperangan ini belum selesai, tapi Tuhan sedang mengatur jalan. Sekolah mungkin menolak terang, tapi terang tidak bisa dipadamkan. Dan di balik tekanan yang datang dari guru, sistem, dan sesama, Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang lebih besar. Semakin Rania ditekan, semakin kuat nyala api imannya. Karena ia tahu, ia tidak berjuang sendirian. Tuhan Yesus berjalan bersamanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Rania. Ia tetap berusaha bersikap biasa di sekolah, tetap belajar, tetap tersenyum. Tapi tekanan makin terasa di balik setiap senyuman guru, di setiap tugas yang tiba-tiba dikritik habis-habisan, dan nilai yang terus turun meski ia yakin jawabannya benar. Beberapa teman mulai menjauhinya karena takut tertular masalah. Tapi Rania tetap datang ke sekolah setiap hari, membawa Alkitab kecilnya yang kini selalu disimpan di dalam saku tas, dan berdoa dalam hati sebelum setiap pelajaran dimulai. Ia tidak ingin menyerah hanya karena manusia tidak menyukai kebenaran. Suatu hari, saat pelajaran berlangsung, seorang guru baru pengganti sedang mengisi pelajaran IPS. Tiba-tiba ia melihat Alkitab kecil Rania terjatuh dari saku tas dan berkata dengan nada keras, "Ini sekolah, bukan gereja. Kamu pikir ini tempat ibadah?" Semua siswa terdiam. Suasana kelas mendadak hening. Rania bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Saya tidak pernah menjadikan sekolah sebagai gereja, Bu. Tapi saya juga tidak akan menyembunyikan iman saya hanya karena takut pada manusia." Ucapan itu kembali membuat beberapa siswa terkesiap, dan guru pengganti tersebut tidak berkata apa-apa lagi, hanya memalingkan wajah. Insiden itu langsung tersebar ke ruang guru. Beberapa guru langsung menuduh Rania provokatif. Anak ini sudah berani melawan guru. Ini bukan sekadar keyakinan lagi, ini pembangkangan,
kata Ibu Melati di ruang guru dengan suara tinggi. Sebagian guru lain memilih diam, tidak ingin terlibat dalam konflik. Tapi sekali lagi, diam bukan berarti tidak peduli. Beberapa mulai membuka mata terhadap keberanian Rania, dan merasa ada yang tidak wajar dari perlakuan terhadapnya. Namun kepala sekolah pun mulai dipengaruhi opini negatif dari guru-guru tertentu, dan akhirnya memanggil orang tua Rania. Orang tua Rania datang dengan hati penuh cemas. Harpic White and Shine dengan formula kental dan aksi bersih 5 kali, dilengkapi bahan pemutih dengan harum. Mereka duduk berhadapan dengan kepala sekolah, Ibu Melati, dan wali kelas. Anak bapak ibu ini menciptakan keresahan. Kami tidak melarang orang beragama, tapi kalau sudah mempengaruhi anak-anak lain dengan fanatisme, itu sudah melewati batas. Kami mempertimbangkan untuk memindahkan Rania ke sekolah lain demi kebaikan bersama. Ayah Rania diam beberapa detik sebelum menjawab. Pak, Bu, anak kami memang percaya Yesus Kristus. Tapi dia tidak pernah diajarkan untuk memberontak. Jika dia menjawab dengan iman, itu karena dia tidak bisa menyangkal siapa yang dia percaya. Ibu Rania menambahkan sambil menahan air mata, kami tidak akan memaksa sekolah ini menerima iman kami. Tapi kami juga tidak bisa membiarkan anak kami diperlakukan tidak adil karena imannya. Kepala sekolah terlihat bingung. Ia sebenarnya kagum dengan sikap Rania, tapi tekanan dari guru-guru membuatnya gamang. Akhirnya ia berkata, saya beri waktu seminggu. Jika selama seminggu tidak ada kejadian lagi, kita tutup kasus ini. Tapi jika muncul lagi, mohon maaf, kami akan keluarkan surat pemindahan. Berita ini sampai ke telinga Rania. Tapi alih-alih gentar, ia justru mendoakan sekolahnya semalaman. Ia menangis di kamar, bukan karena takut dipindahkan, tapi karena sedih bahwa begitu banyak orang dewasa menolak kebenaran dengan begitu keras. Dalam doanya, ia berkata, Tuhan, kalau aku harus pergi dari sekolah ini, jadikan aku saksi yang telah menabur benih MU. Tapi jika kau ingin aku bertahan, tolong buka jalan MU sendiri. Malam itu, Rania tidur dengan damai. Dan ia tidak tahu bahwa doa itu sedang dijawab Tuhan dengan cara luar biasa. Keesokan harinya, saat Rania sedang duduk sendirian di perpustakaan, seorang guru masuk dan berkata, Rania, kamu dipanggil ke aula. Rania heran, karena tidak ada jadwal apapun hari itu. Tapi ia tetap berjalan ke aula. Di sana sudah duduk kepala sekolah, seluruh guru, dan sebagian siswa. Di depan aula terdapat layar besar dan sebuah mikrofone. Kepala sekolah berdiri dan berkata, hari ini, kita semua akan menyaksikan sesuatu. Lalu diputarlah rekaman CCTV dari kelas Rania hari itu saat Alkitab kecilnya terjatuh dan ia menjawab dengan tenang. Ternyata ada guru yang meminta rekaman itu karena merasa penasaran. Dan apa yang dilihat dalam video sangat berbeda dari gosip yang beredar. Rania tidak membantah, tidak berteriak, tidak menentang guru. Ia hanya menjawab dengan sopan, bahkan menunduk. Beberapa guru mulai terdiam malu. Terlihat bahwa selama ini mereka salah menilai. Setelah video selesai, kepala sekolah berkata, saya pribadi meminta maaf kepada Rania. Saya telah terpengaruh oleh laporan-laporan yang berlebihan. Aula pun hening. Bahkan Ibu Melati hanya bisa menggigit bibir, tak mampu berkata apa-apa. Rania pun dipersilakan maju ke depan. Ia berdiri dengan gemetar, tapi kemudian mulai bicara, saya tidak ingin jadi pusat perhatian. Saya hanya ingin bebas percaya pada Yesus Kristus tanpa ditekan. Saya tidak pernah bermaksud mengubah siapapun. Tapi saya tidak bisa pura-pura tidak percaya hanya karena orang lain terganggu. Jika iman saya harus diuji, saya rela. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk saya. Semua terdiam. Bahkan beberapa guru mulai menunduk malu. Seusai acara itu, banyak siswa mendekati Rania. Bahkan mereka yang dulu mengejek, kini meminta maaf dan berkata, kami salah menilaimu. Beberapa bahkan mulai tertarik membaca ayat yang pernah Rania sebutkan. Dalam seminggu, suasana kelas Rania berubah. Tidak semua orang menjadi percaya, tapi tidak ada lagi hinaan. Bahkan guru agama yang biasanya mengajar dengan sinis mulai menghindari menyindir Kristen. Seolah-olah Tuhan sendiri telah memberi pelajaran tanpa harus ada amarah atau kekerasan. Namun yang paling mengejutkan adalah perubahan dari Pak Darmo. Suatu hari, ia memanggil Rania ke ruang guru dan menunjukkan sebuah Alkitab tua. Ini dulu milik saya.
Waktu SMA saya ikut persekutuan. Tapi saya kecewa karena doa saya tidak dijawab. Tapi melihat kamu, saya sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya cuma terlalu cepat menyerah. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ajari saya lagi tentang Yesus? Saya ingin kembali." Rania hampir tidak percaya mendengarnya. Hari itu, Rania pulang dengan hati penuh sukacita. Ia tahu, kemenangan bukan soal menang berdebat, tapi tentang menyampaikan kebenaran dengan kasih dan keteguhan. Tuhan sedang bekerja melalui kelemahan dan kesederhanaannya. Ia sadar bahwa kadang terang tidak harus besar dan mencolok. Cukup satu lilin kecil yang tetap menyala di tengah gelapnya ruangan. Dan satu-satunya alasan ia bisa bertahan adalah karena ada kuasa Roh Kudus yang menopangnya hari demi hari. Beberapa hari setelah pertemuan di aula sekolah, suasana di SMP itu mengalami perubahan perlahan namun terasa nyata. Para guru yang dulu cenderung menekan Rania mulai menjaga sikap mereka. Bahkan beberapa siswa yang sebelumnya mengejek diam-diam mulai bersikap lebih hormat. Ada yang hanya menunduk saat berpapasan, ada pula yang duduk di dekat Rania saat jam istirahat tanpa banyak bicara, seolah ingin menyerap sesuatu dari ketenangannya. Perubahan ini bukan karena Rania hebat berpidato atau karena ia membalas hinaan dengan argumen yang keras. Tapi karena sikapnya yang konsisten, tenang, dan penuh kasih meskipun ditekan, mulai menyentuh hati banyak orang. Di kelas, Rania tidak berubah. Ia tetap belajar dengan rajin, tetap membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, dan tetap sopan kepada semua guru, termasuk kepada Ibu Melati. Ia tidak pernah membalas dengan sinis meskipun tahu siapa yang paling keras menentangnya. Dan justru karena itu, sesuatu mulai bergolak dalam hati Ibu Melati. Wanita yang sebelumnya merasa menang karena berhasil mempermalukan Rania di depan kelas, kini justru merasa kalah oleh ketenangan dan kebaikan gadis itu. Ia tidak mengerti mengapa seorang anak bisa setegar itu. Dalam diam, ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sementara itu, Rania semakin giat berdoa. Ia mulai datang lebih pagi ke sekolah hanya untuk duduk diam di pojok taman sekolah, membuka Alkitab kecilnya, dan membaca beberapa ayat. Kadang ada siswa yang lewat dan menatap heran, tapi lama-lama mereka terbiasa. Bahkan dua teman perempuan dari kelas sebelah mulai sering duduk di dekatnya saat pagi hari. "Apa sih yang kamu baca tiap pagi?" tanya salah satu dari mereka, Sheila. Rania tersenyum dan menjawab, "Ini firman Tuhan. Kalau kamu mau, aku bisa bacakan satu ayat yang sangat menguatkan." Mereka mengangguk, dan sejak hari itu, kebiasaan pagi Rania bukan lagi aktivitas sendirian. Suatu hari, salah satu dari guru muda bernama Pak Raka mendekati Rania di perpustakaan. Ia membawa secari kertas dan berkata, "Rania, saya dengar kamu cukup aktif membaca Alkitab. Kalau kamu tidak keberatan, saya ingin kamu menuliskan satu ayat favoritmu dan maknanya menurut kamu, lalu tempelkan di papan mading sekolah. Saya akan minta izin ke kepala sekolah." Rania terkejut, tapi kemudian tersenyum bahagia. Ia menuliskan Yohanes 14:6 dan menjelaskan maknanya dengan kalimat sederhana tapi dalam. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Di dunia yang bingung, ia adalah kebenaran yang pasti. Tulisan Rania itu menjadi bahan pembicaraan di antara siswa. Ada yang membacanya sambil tertawa mengejek, tapi tidak sedikit yang justru dia merenung. Bahkan beberapa siswa dari agama lain mengatakan, ayat ini memang keras, tapi entah kenapa nadanya beda kalau dari Rania. Nggak maksa, tapi dalam. Hal ini membuat kepala sekolah mulai mempertimbangkan untuk memberi ruang rohani yang adil bagi semua siswa. Ia mengusulkan agar ada mading khusus untuk nilai-nilai spiritual dari berbagai keyakinan, dan Rania ditunjuk sebagai koordinatornya bersama dua siswa lain dari agama berbeda. Namun di tengah semua perubahan baik itu, Ibu Melati justru semakin gelisah. Ia merasa terusik. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu melihat api yang besar namun tak membakar, dan seorang anak perempuan berdiri di tengah api itu sambil memegang sebuah kitab bersinar. Suara dalam mimpinya berkata, "Kau mengejek yang kudus, tapi hatiku mengasihi engkau juga." Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Ibu Melati terbangun dengan tubuh dingin dan keringat membasahi bantalnya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia telah melampaui batas. Rasa gelisah itu dibawanya ke kelas. Saat mengajar, ia menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi menyindir secara halus seperti dulu.
Bahkan ia mulai membaca buku-buku lintas agama, termasuk sebuah Injil saku tua milik almarhum ayahnya yang ia temukan di gudang. Di satu malam, ia membuka halaman yang secara acak jatuh pada Lukas 6:27-28, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ayat itu menusuk langsung ke dalam hati Ibu Melati. Ia teringat betapa selama ini Rania tidak pernah marah kepadanya, meskipun ia sendiri berkali-kali bersikap kejam. Keesokan harinya, Ibu Melati datang ke sekolah lebih pagi. Ia mendapati Rania duduk di taman seperti biasa. Dengan ragu ia menghampiri. Rania kaget melihatnya, tapi segera berdiri dan menyapa sopan. "Selamat pagi, Bu." Ibu Melati tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di samping Rania dan berkata pelan, "Boleh saya tanya sesuatu?" Rania mengangguk. "Apa yang membuatmu tetap baik meski banyak orang jahat padamu?" Rania tersenyum. "Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Kalau saya tidak mengampuni orang lain, saya sama saja tidak menghargai kasih-Nya." Jawaban itu membuat mata Ibu Melati berkaca-kaca. Ia tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya ia merasa sangat kecil di hadapan seorang murid SMP. Hatinya seolah remuk. Tanpa sadar, ia berkata, "Saya mimpi 3 malam berturut-turut tentang api dan kitab bersinar. Kamu pikir, itu maksud Tuhan?" Aku butuh kopi nih. Kopi yuk. Rania tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap lembut dan berkata, "Saya tidak tahu isi hati Tuhan sepenuhnya, Bu. Tapi saya percaya Dia memanggil semua orang, bahkan yang paling membencinya. Kasih-Nya tidak pernah memaksa, tapi selalu mengetuk dengan sabar." Hari itu, Ibu Melati tidak bisa berkonsentrasi mengajar. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini hidup dalam kabut, dan tiba-tiba kabut itu menghilang. Ia mulai membuka diri terhadap percakapan-percakapan dengan Rania di sela waktu. Mereka mulai membahas tentang kasih, pengampunan, dan makna kehidupan. Bahkan Ibu Melati mulai mencatat ayat-ayat yang diberikan Rania, dan membacanya malam hari sebelum tidur. Hatinya belum bisa menerima sepenuhnya, tapi ia tahu ada sesuatu yang benar dalam Injil, sesuatu yang ia cari seumur hidup namun selalu ia tolak. Sementara itu, siswa-siswa lain mulai mengikuti kebiasaan baru di sekolah. Ada kelompok kecil yang minta belajar Alkitab bersama Rania saat istirahat. Bahkan guru BK ikut hadir dalam satu pertemuan dan berkata, "Kalau ini membangun moral, saya tidak keberatan." Situasi ini membuat sekolah menjadi tempat yang lebih damai. Tidak lagi gaduh oleh isu agama, tapi penuh rasa ingin tahu dan diskusi yang sehat. Tidak semua orang menjadi Kristen, tapi semua mulai belajar untuk saling menghargai. Dan di tengah semua itu, benih-benih kebenaran mulai tumbuh, tak terbendung. Rania tidak merasa dirinya besar. Ia tetap rendah hati, tetap anak SMP yang suka membaca dan menulis. Tapi yang berubah adalah bahwa ia kini tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan anak kecil, untuk membawa terang ke tempat tergelap. Ia tidak butuh panggung atau popularitas. Cukup Tuhan yang dimuliakan. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menutup hari dengan doa yang sama, "Tuhan, jadikan aku terang MU, dimanapun kau tempatkan." Sejak kejadian debat terbuka di kelas agama itu, suasana di sekolah sedikit berubah. Nama Rania mulai dibicarakan diam-diam oleh guru-guru lain. Beberapa menganggap keberaniannya sebagai pembangkangan, tetapi tak sedikit yang mulai menaruh rasa hormat. Teman-temannya yang dulu acuh kini mulai bertanya-tanya soal Alkitab. Bahkan ada yang minta diajarkan doa. Namun Rania tetap rendah hati, tidak menyombongkan hikmat yang Tuhan beri. Ia tahu bahwa semuanya bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang hidup dalamnya. Ibu Weni, sang guru agama, sebenarnya masih menyimpan rasa tak percaya bahwa dirinya dipermalukan oleh siswi kelas 8. Tetapi, kata-kata Rania yang melawan dengan kelembutan terus terngiang dalam benaknya. Setiap kali hendak melupakan, ayat-ayat yang dikutip gadis itu justru kembali menghantui pikirannya. Ia mulai membaca ulang Injil hanya untuk mencari kesalahan. Namun sesuatu yang tak dapat dijelaskan terjadi. Firman itu justru mulai menyentuh bagian terdalam dalam jiwanya. Sore itu, saat gerimis membasahi halaman sekolah, Ibu Weni duduk di ruang guru dengan Alkitab di pangkuannya. Buku itu dulu dianggapnya penuh dongeng. Namun kini setiap ayat yang dibacanya seolah menembus batinnya.
Ia membaca Yohanes pukul 3:16 berulang kali, dan matanya mulai berkaca-kaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia menutup buku itu perlahan dan memandang keluar jendela, melihat para siswa pulang satu persatu. Esok paginya, saat Rania duduk di bangku gereja bersama ibunya, ia mendengar kabar tak terduga. Pak Lukas, salah satu guru Kristen di sekolah, memberitahunya bahwa Ibu Weni telah minta bertemu. Rania sempat terkejut, tapi ia tidak takut. Ia percaya, jika Tuhan membuka pintu, ia juga akan memberi kekuatan untuk masuk ke dalamnya. Sore harinya, Rania ditemani ibunya datang ke rumah Ibu Weni sesuai janji. Suasana rumah itu sederhana, penuh rak buku dan hening. Ibu Weni menyambut mereka dengan wajah yang tak setegang biasanya. Ia mempersilakan duduk dan langsung menuju inti pembicaraan. "Rania," katanya dengan suara pelan, "kamu mungkin tidak sadar, tapi jawabanmu di kelas waktu itu telah membuat saya berpikir ulang. Saya guru agama, tapi saya sadar, saya tidak benar-benar mengenal Tuhan seperti yang kamu kenal." Rania menatap gurunya dengan takzim. "Saya hanya berkata jujur, Bu. Saya percaya pada Yesus karena saya mengalami kasih-Nya. Injil bukan sekadar buku. Dia hidup dan mengubah saya." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Ibu Weni. Ia menarik napas dan berkata lirih, "Saya ingin tahu lebih banyak, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Ibu Rania yang sejak tadi diam ikut bicara, "Kami bisa doakan dan temani Ibu, kalau Ibu bersedia. Kita tidak harus langsung mengerti semuanya." Tuhan menuntun pelan-pelan. Air mata mengalir dari mata Ibu Weni. Ia mengangguk pelan. Hari itu, ketiganya berdoa bersama di ruang tamu kecil yang hangat. Tidak ada musik, tidak ada gereja megah, tapi hadirat Tuhan sangat terasa. Beberapa hari setelahnya, Ibu Weni mulai mengubah pendekatan mengajarnya. Ia tidak lagi menyerang satu agama, melainkan mendorong murid-murid untuk mencari kebenaran dengan tulus. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang membangun, dan saat membahas Injil, kini ia berbicara dengan hormat. Siswa-siswa pun mulai merasa lebih damai dalam kelasnya. Mereka merasakan perubahan, walau tidak tahu pasti apa penyebabnya. Suatu hari, ketika pelajaran hampir selesai, Ibu Weni memanggil Rania ke depan kelas. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," katanya di depan semua murid. "Rania mengajarkan saya bahwa hikmat tidak selalu datang dari orang dewasa. Kadang justru dari hati yang bersih dan percaya." Kelas sunyi. Beberapa anak terperangah, yang lain tersenyum. Rania hanya menunduk, malu tapi bersyukur. Sejak saat itu, hubungan antara guru dan murid itu tak lagi sama. Mereka tak lagi berhadapan sebagai lawan, melainkan sebagai dua orang yang sama-sama sedang mencari kebenaran. Dan perlahan, kabar tentang perubahan Ibu Weni tersebar ke telinga guru-guru lain. Ada yang mengejek, tapi ada pula yang mulai bertanya-tanya. Di perpustakaan, Rania mulai membuka kelompok kecil untuk membahas Alkitab. Beberapa teman bergabung, termasuk siswa yang dulunya mengejeknya. Mereka tak datang karena Rania, tetapi karena ingin tahu siapa Yesus yang membuat Rania begitu kuat. Dan dari sanalah api kecil mulai menyala di antara anak-anak sekolah itu. Setiap minggu, Ibu Weni mulai membaca Injil di rumahnya. Ia tidak mengerti semua, tapi ia menangis setiap kali membaca tentang kasih Yesus yang mengampuni wanita berdosa atau menyentuh orang kusta. Ia merasa seperti orang yang selama ini buta, dan kini matanya mulai melihat. Rania sendiri tidak pernah menyangka bahwa satu jawaban sederhana di kelas akan membawa perubahan sebesar itu. Ia hanya melakukan apa yang ia rasa benar. Tapi Tuhan memakainya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan ia tahu, pekerjaan Tuhan belum selesai. Masih ada satu babak terakhir yang akan mengejutkan semuanya. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Di aula sekolah, sebuah acara mendadak diadakan, diskusi lintas iman untuk toleransi dan kebenaran. Sebagian besar siswa tidak tahu pasti siapa yang mengusulkan, namun ternyata Ibu Weni lah yang menginisiasi. Ia kini menjadi pribadi yang berbeda, lebih lembut, tenang, dan bijaksana. Para guru lain terkejut melihat inisiatifnya. Bahkan kepala sekolah sempat ragu. Tapi karena melihat ketulusan Ibu Weni dan semangatnya untuk memperbaiki suasana sekolah, acara itu disetujui. Aula dipenuhi ratusan siswa dari berbagai kelas. Para guru duduk di sisi kanan, sementara beberapa orang tua dan tamu undangan mengisi bangku belakang.
Di tengah ruangan berdiri 2 mimbar kecil. Di salah satu mimbar berdiri seorang siswa muslim dari kelas 9 yang dikenal vokal. Halo, saya Didit Maulana. Saya pendiri. Di mimbar satunya, berdiri Rania, tenang dengan rambut dikuncir dan Alkitab kecil di tangannya. Mereka berdua akan menyampaikan pandangan tentang iman dan makna hidup berdasarkan keyakinan masing-masing. Suasana hening saat pembawa acara memberi waktu kepada Rania. Ia tidak langsung berbicara, melainkan membuka Alkitab dan membaca dengan suara lantang. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Setelah itu ia menutup Alkitab dan menatap para hadirin dengan tenang. "Saya bukan di sini untuk menyerang agama siapapun. Tapi saya di sini untuk memberitahu bahwa kasih Kristus mengubah hidup saya. Saya dulu takut ditolak, diejek, bahkan diancam karena iman saya. Tapi semakin saya mengenal Yesus, semakin saya tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mengenal Dia secara pribadi." Beberapa guru tampak tak berkedip. Murid-murid yang biasanya bermain-main saat acara sekolah pun kini memperhatikan dengan serius. Rania melanjutkan, "Banyak orang bilang Injil sudah diubah. Tapi bagaimana mungkin saya percaya itu? Saat isi Injil justru membuat orang keras hati bertobat, menyembuhkan orang hancur, dan menyalakan harapan dalam gelap? Injil tidak berubah. Yang berubah adalah hati manusia." Tepuk tangan perlahan terdengar, lalu menguat, termasuk dari tempat duduk guru-guru. Ketika giliran siswa muslim berbicara, suasana tetap tertib. Ia menjelaskan keyakinannya dengan sopan dan argumentatif. Namun yang menarik adalah ketika ia berkata, "Saya memang berbeda dengan Rania. Tapi saya menghargai keyakinannya. Saya melihat ada sesuatu dalam dirinya yang tidak dibuat-buat. Kalau semua orang seteguh dan sejujur dia, mungkin dunia ini lebih damai." Ucapannya membuat ruangan kembali senyap. Kali ini bukan karena tegang, tapi karena takjub. Ibu Weni berdiri di panggung, mengambil alih setelah kedua siswa selesai. Ia menatap seluruh ruangan dan berkata, "Dulu saya adalah guru yang menyalahgunakan jabatan saya untuk merendahkan iman siswi saya sendiri. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai seseorang yang belajar dari muridnya. Saya ingin meminta maaf secara terbuka kepada Rania, dan kepada semua siswa Kristen yang pernah saya perlakukan tidak adil." Suara hadirin tertahan. Tak ada yang menyangka guru yang dikenal keras itu akan berbicara demikian. Rania menunduk pelan. Ia tak menangis, tapi hatinya penuh sukacita. Ia tidak pernah meminta pembelaan. Ia hanya berserah kepada Tuhan. Tapi kini, Tuhan sendiri yang membelanya secara terbuka. Ibu Weni lalu menambahkan, "Saya sedang dalam proses mengenal Yesus. Saya belum bisa bilang saya sudah mengerti semua. Tapi saya tahu Dia mengetuk hati saya, dan saya memilih untuk membukanya." Hari itu menjadi hari bersejarah di sekolah tersebut. Bukan karena acara resmi atau hasil debat, melainkan karena benih kasih dan keberanian mulai tumbuh subur. Para siswa yang selama ini malu menunjukkan imannya mulai berani membawa Alkitab. Bahkan guru-guru lain mulai terbuka untuk berdialog dengan damai dan jujur tentang iman. Seminggu kemudian, kepala sekolah mengumumkan bahwa setiap siswa berhak membawa kitab suci mereka dan membaca saat istirahat tanpa gangguan. Ia juga menetapkan jam 2 sukarela setiap Jumat sore bagi siapa saja yang ingin berkumpul dan merenung. Disinilah, Rania mulai memimpin kelompok kecil siswa Kristen. Ia tidak berkhotbah, tapi membacakan Injil dan memimpin doa dengan tulus. Banyak teman yang hadir bukan karena yakin, tapi karena penasaran. Dan Tuhan bekerja dalam hati mereka satu persatu. Beberapa bulan kemudian, Rania diundang ke gereja-gereja lokal untuk menceritakan pengalamannya. Bukan karena ia terkenal, tapi karena kesaksiannya membuat orang-orang dewasa tersentuh. Ia menceritakan bagaimana Tuhan memampukannya menjawab hinaan tanpa benci, berdiri dalam tekanan tanpa goyah, dan mengasihi gurunya yang dulu menyakitinya. Ia sering berkata dalam kesaksiannya, Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari masalah, tapi Dia selalu hadir di tengah masalah itu. Di salah satu acara gereja, seorang ibu menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, "Saya guru juga, dan saya dulu meragukan iman saya. Tapi melihat kamu berdiri untuk Yesus di umur semuda ini, saya tahu sekarang saya harus lebih sungguh-sungguh." Rania hanya tersenyum dan menjawab, "Itu semua karena Tuhan, bukan saya."
Beberapa guru yang dulu diam kini mulai mencari tahu tentang kekristenan. Ada yang mulai membaca Injil diam-diam, ada pula yang datang ke acara doa. Bahkan satu guru olahraga yang dikenal kasar mulai berubah sikap dan berkata pada muridnya, "Saya tidak tahu apa yang Rania punya, tapi saya ingin merasakannya juga." Dan tentang Ibu Weni, ia kini aktif datang ke gereja bersama suaminya. Belum dibaptis, tapi setiap minggu hatinya semakin dipenuhi damai. Ia berkata kepada Rania suatu hari, "Saya dulu berpikir saya mengajar kamu, ternyata kamulah yang Tuhan pakai untuk mengajar saya tentang iman sejati." Cerita ini bukan tentang kemenangan logika, tapi tentang kekuatan kasih dan keberanian yang bersumber dari iman yang hidup. Rania, siswi SMP biasa, menjadi terang kecil di tempat yang gelap. Dan dari terang kecil itu, nyala besar mulai membakar hati banyak orang, dengan kasih, bukan kebencian. Dengan kebenaran, bukan kekerasan. Dengan Injil yang hidup, bukan sekadar kata-kata. Gak terasa